Hmm, siang-siang gini enaknya scrolling nih. Kok pada pakai jilbabnya kayak gini ya? Pada kelihatan gitu lehernya. Emang boleh ya dalam ajaran agama Islam? Aku harus nanya ustazah dulu nih. Oke, siap Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama nggak nunggunya? Enggak, baru kok baru. Ini minum dulu, udah aku beliin. Ih, makasih loh jadi ngerepotin kan. Sama-sama, enggak kok. Kemarin kamu mau nanya apa sih? Nah, kemarin tuh kan aku sempat scrolling TikTok. Iya. Nah, terus ketemu video yang gini nih, aku mau kasih lihat ke kamu. Tuh, Oh. kayak perempuan yang pakai Iya, apa sih bener. namanya? Jilbabnya tuh pada kelihatan gitu lehernya. Mm-mm. Leher kan aurat ya? Iya dong. Terus emang boleh kayak begini? Enggak boleh dong. Nah, Nggak boleh. jadi tuh selanjutnya aku jadi penasaran. Sebenarnya makna jilbab itu apa sih? Oke. Makna jilbab itu sendiri kan jilbab bagian dari hijab. Nah, jilbab itu adalah pakaian yang menutup seluruh aurat perempuan. Tapi apakah iya cuma sekedar pakaian? Enggak dong, pasti ada maknanya. Apa itu maknanya? Maknanya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan untuk apa? Untuk menjaga kehormatan kita sebagai perempuan. Bahwa kita tuh punya nilai, ada sesuatu yang harus kita lindungi sebagai perempuan. Ada sesuatu yang harus kita jaga. Apa? Ya tubuh kita, aurat gitu. Nah, maknanya itu dia sebagai penjaga bentuk kehormatan dan bentuk ketaatan kita kepada Allah, dan bentuk cinta kita kepada Allah, dan bentuk cinta Allah pada kita gitu. Nah, terus jadi sebenarnya ada nggak sih kriteria jilbab yang baik sesuai syariat agama Islam? Oke, kalau ngomongin syariat yang sesuai syariat itu pasti ada, karena perintah datang nggak mungkin kan, perintahnya nggak jelas, samar, nggak mungkin. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 59 juga dijelasin pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita yang menjadi aurat gitu. Iya. Ya kan. Nah, tentu ada syariatnya, nggak mungkin kan make cuman di rambutnya doang, atau make tapi transparan, nggak kan. Nah itu dia, jangan sampai make yang transparan kelihatan atau nerawang gitu. Jangan sampai make yang ketat, iya tertutup, tapi ketat kan sama aja bohong ya. Sama aja bohong. Cowok yang ngeliatnya juga wah gitu kan. Apa nih? Apa nih kan, percuma gitu. Nah terus jangan sampai menyerupai laki-laki. Ini cuma salah satu aja ya, aku sebutin yang singkatnya aja yang paling penting gitu. Jangan sampai menyerupai laki-laki, karena sekarang tuh lagi ramai style yang namanya tuh skena ya. Nah iya tuh skena. Nah kan itu apa sih, kayak laki-laki banget gak sih? Apalagi yang make cuman nutupin rambut doang, leher kemana-mana. Iya, aku sering lihat. Nah iya itu dia tuh nggak boleh. Dan menyerupainya itu yang kayak make rantai-rantai kan ada tuh yang kayak gitu tuh, yang Iya. over banget. Nah itu nggak boleh dong. Tuh. Oh gitu. Nah, tapi itu belakangan banyak yang berpendapat kayak kan Apa tuh? yang penting memperbaiki hatinya dulu gitu. Hatinya dulu yang baik, baru nanti apa namanya? Pakai jilbabnya syar'i atau enggak tuh belakangan gitu loh. Jadi kayak ya udah yang penting hatinya dulu iya. baik gitu loh. Memperbaiki dirinya dulu, kayak hijabnya, jilbabnya syar'i atau enggak tuh belakangan. Menurut kakak gimana tuh pendapat yang kayak gitu? Ini sering terjadi ya, dan relate banget gitu ya. Orang banyak bilang hatinya dulu, pakai jilbab mah nanti gitu. Tapi kan pada dasarnya jilbab itu suatu kewajiban, ya kan? Dan hati yang baik, logikanya hati yang baik itu akan menuntut kita pada sesuatu yang baik juga, yaitu menaati perintah Allah gitu. Dan analoginya tuh kayak gini, ada seorang anak bilang ke ibunya, aku sayang sama ibu tapi aku nggak mau dengerin perintah ibu. Bingung kan? Bingung banget dong. Jadi sebenarnya dia tuh cinta atau enggak? Dan kalau misalnya ada yang bilang yang penting tuh hatinya dulu gitu, tapi dia malah ngabain semua perintah Allah atau beberapa dari perintah Allah lah ya, berarti ada yang dikoreksi dong seharusnya dari hatinya. Berarti hatinya belum baik dong, kayak gitu kan. Iya. Tapi nih kak, kan kita nih kan lagi di fase belajar ya, memperbaiki diri, belajar untuk memperbaiki cara berjilbab Iya, kita, benar, berpakaian kita. Seringkali orang-orang di sekitar kita itu, lingkungan sekitar kita itu nggak mendukung gitu kak. Kayak pas kita mau berubah menjadi lebih baik, justru dihakimi dengan
ih apa sih so baik, so benar, so alim gitu kan, jadi dari kita juga kayak ih gimana Iya, gitu. iya. Malah jadinya nggak mau berubah gitu ya. Iya, kira-kira gimana tuh Kak menurut Kakak? Biar apa ya? Biar semangat lah memperbaiki dirinya gitu, biar bisa istiqomah. Buat lingkungan yang gak mendukung itu sering banget ya, tapi aku sendiri pribadi, aku itu bangun ruang aman. Apa itu ruang aman? Aku nyari temen yang sefrekuensi, yang bisa diajak baik. Dari seluruh orang di dunia ini pasti ada kok, pasti kita nemu. Dan kalau kita mau usaha, pasti kita bakal dipertemukan sama orang itu. Jadi tenang aja gitu. Kedua, ikut kajian atau sesuatu yang positif lah. Sekarang banyak banget kan, jadi nggak ada alasan kita untuk nggak ada yang ngajak aku nggak punya temen. Ya cari aja gitu loh, kita usaha dulu aja gitu. Dan yang ketiga, aku sendiri bangun batasan gitu. Aku punya prinsip dari pergaulan luar. Jadi nggak asal masuk, asal aku terima semua pergaulan, enggak dong. Gitu. Jadi pergaulan luar aku filter juga, biar aku nggak sembarangan gitu. Itu yang aku sebut ruang aman gitu. Oh, oke. Kan tadi kata Kakak itu perempuan punya perintah dari Allah untuk menutup auratnya, ya, bener ya banget. kan, menjulurkan apa namanya ya jilbabnya agar menutup Ya, dari ya, semacamnya. bener Nah, tapi kan laki-laki itu juga punya perintahnya ya dari Allah untuk apa namanya menjaga pandangannya. Ya. Kan seringkali belakangan ini tuh banyak kejadian-kejadian yang laki-laki itu menyalahkan cara berpakaiannya perempuan gitu Kak. Benar. Jadi mereka menghakimi atau menyudutkan perempuan gitu loh, tanpa mengingat kembali bahwa mereka juga punya perintah untuk menjaga pandangan. Kira-kira gimana nih cara untuk apa ya namanya meluruskan cara pandang orang yang hanya cenderung menyalahkan satu pihak saja, kayak hanya menyalahkan pihak perempuannya aja gitu loh Kak. Padahal kan sama-sama punya kewajiban Iya, bener gitu banget, maksudnya. bener banget. Nah, kalau konteksnya menyalahkan itu jelas salah. Tapi kalau misalnya konteksnya menegur, itu baik dong. Saling mengingatkan itu juga kewajiban sama muslim. Perempuan mengingatkan laki-laki untuk menundukkan pandangan, itu bagus. Laki-laki menegur perempuan untuk menjaga aurat, itu juga bagus. Tapi apakah sampai menyalahkan? Ya jangan juga dong. Dua-duanya itu sama-sama benar, tinggal kita tempatin aja. Perempuan pada hukumnya dan laki-laki pada hukumnya. Perempuan menjaga kehormatannya dengan menutup aurat, laki-laki menjaga kehormatannya dengan Menundukkan pandangannya gitu, menjaga iya, pandangannya. benar gitu. Jadi jangan sampai menyalahkan. Nah, gimana biar gak menyalahkan? Sebenarnya pemahamannya aja sih yang perlu diperbaiki ya. Maksudnya kayak kita harus lebih belajar lagi bahwa menegur itu jangan sampai menyalahkan gitu. Semua orang juga punya prosesnya kan. Dan laki-laki dan perempuan itu punya porsinya masing-masing dalam menjaga kehormatan. Jadi saling menghormati aja gitu. Sama-sama berproses Sama-sama, ya, iya, betul benar. kan. Tapi Kak, kayak tadi kata Kakak, gimana sih cara menegur orang yang berpakaian kurang sopan gitu? Kayak biar nasihat dari kita tuh sampai ke hatinya gitu Kak. Bukan dianggap menyudutkan, menghakimi, menyalahkan Iya. gitu. Kalau aku pribadi ya, pertama aku mencoba untuk jadi diri dia. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti punya alasan kenapa dia melakukan maksiat. Kalau sekarang ya, karena kan sekarang tuh kayak mental health lah, terus kayak orang tua nggak mendukung atau segala macem gitu kan, banyak alasannya. Nah aku coba untuk menjadi diri dia gitu. Tapi apakah setelah kita mencoba jadi diri dia, terus kita mewajarkan gitu? Enggak dong. Sesuatu yang salah nggak bisa kita benerin. Jangan sampai kita tuh buta sama kebenaran karena masa lalu kita, karena keadaan keluarga, keadaan lingkungan atau yang lainnya. Jangan sampai kayak gitu. Nah yang kedua, aku itu pasti ngasih taunya pasti dengan etika dong, dengan adab gitu. Karena Rasul juga ngasih tahu kita dengan lemah lembut kan, enggak dengan keras gitu, apalagi fisik, apalagi sampai menyalahkan orangnya gitu. Jadi salahkan dosanya, benci dosanya, bukan benci orangnya gitu. Betul sih. Jadi dari hati ke hati gitu. Mencoba memposisikan Iya, diri. benar. Gitu. Oke, benar sih Kak. Oke, aku mau nanya nih Kak. Kan aku pun masih ada di tahap belajar ya untuk jadi lebih baik lagi, jadi istiqomah gitu loh dengan perintah dari Allah. Dan banyak juga teman-teman yang ada di posisi ini sekarang. Saran dari Kakak buat kita apa nih? Biar kita tetap semangat, istiqomah gitu, menjalankan perintah dari Allah. Nah saran dari aku, kan kita kebanyakan takut ya, takut melangkah, biasanya tuh karena lingkungan, karena takut nggak ada yang dukung. Nah menurut aku semua orang yang tumbuh, balik lagi tadi, pasti ada resiko.
Kalau kita terus takut untuk ngelangkah, ya mau sampai kapan gitu? Mau sampai dunia ini berakhir? Kan gak juga dong. Nah, pilihannya ada di tangan kita. Gak taat itu sakit, taat itu juga sakit. Nah, dua-duanya tuh pilihan kita. Mau yang mana? Gitu. Gak taat juga sakit kan? Pada akhirnya kita bakalan dosa dan akhirnya bertanggung jawab atas dosa itu. Tapi taat juga sakit. Dengan ujian-ujiannya, diomongin sama orang lain, tinggal kita pilih mau yang mana gitu. Dan aku saranin juga kayak perbanyak bangun prinsip kalian untuk bisa memakai hijab. Bangun 1000 alasan kenapa aku tuh harus memakai hijab. Karena rata-rata tuh kenapa kita nggak kuat, kenapa kita nggak tahan, itu tuh karena kita nggak punya prinsip, kita nggak punya pegangan. Kenapa nih aku tuh harus melakukan ini gitu. Jadi temuin prinsip kalian, jangan sampai lengah. Jadikan prinsip itu sebagai pegangan untuk kedepannya ketika kita tuh goyah gitu. Dan jangan lupa berdoa sama Allah untuk dikuatkan hatinya. Tuh. Oke, terakhir nih Kak, satu pesan singkat untuk seluruh muslimah gitu. Oke. Untuk seluruh muslimah ya yang kadang tuh malu gitu ya untuk berhijab. Ingat, hijab itu tentang kewajiban. Allah juga gak menuntut kita kok untuk langsung jadi sempurna syar'i gitu. Enggak gitu. Tapi daripada gak sama sekali, ya kan, proses itu nyata gitu. Jadi dan semua orang butuh proses, Allah juga pasti ngerti gitu. Tapi jangan berhenti untuk berproses. Bener banget. Insya Allah semoga kita kedepannya bisa terus lebih baik ya, jadi muslimah yang lebih baik, bisa terus istiqomah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sobat Filah, jadi tahu kan sekarang kalau jilbab itu bukan sekedar stylish, tapi juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Gak kerasa deh Sobat Filah, kita udah ada di penghujung acara nih. Jangan lupa untuk terus menyaksikan episode-episode Jendela Islam selanjutnya. Jendela Islam, buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.